Erdogan tolak Finlandia dan Swedia masuk NATO. Ini reaksi AS. Amerika Serikat sedang berupaya untuk mengklarifikasi posisi Turki atas potensi keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO. Diplomat tinggi AS untuk Eropa di Departemen Luar Negeri mengatakan hal itu setelah Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Ankara tidak mendukung upaya kedua negara untuk bergabung dengan NATO. Jumat 13 Mei 2022. Erdogan mengatakan tidak mungkin bagi Turki mendukung rencana Swedia dan Finlandia untuk bergabung dalam fakta tersebut, mengingat negara-negara Nordik adalah rumah bagi banyak organisasi teroris. Dalam panggilan telepon dengan wartawan, Karen Donfrey, asisten sekretaris untuk urusan Eropa dan Eurasia di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan topik tersebut akan dibahas pada pertemuan tingkat Menteri NATO selama akhir pekan di Berlin karena Menteri Luar Negeri dari Turki, Swedia dan Finlandia antara lain akan hadir. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga akan menghadiri pertemuan NATO di Berlin. Tidak segera jelas apakah dia akan mengadakan pertemuan bilateral dengan timbalannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu. Dalam hal komentar yang dibuat Presiden Erdogan, kami sedang berupaya untuk mengklarifikasi posisi Turki, kata Donfrey. Meskipun Turki telah secara resmi mendukung perluasan NATO sejak bergabung dalam aliansi yang dipimpin AS, penentangannya dapat menimbulkan masalah bagi Swedia dan Finlandia mengingat anggota baru memerlukan kesepakatan dengan suara bulat. Donfrey berhati-hati dalam komentarnya dan berulang kali mengatakan pemerintah Biden pertama-tama perlu sepenuhnya memahami posisi Ankara dalam hal ini. Tidak jelas bagi saya bahwa Turki mengatakan mereka akan menentang. Turki dan Swedia telah bekerja sangat efektif dalam konteks NATO, katanya. Bergabungnya Swedia dan Finlandia ke NATO mendapatkan peringatan keras dari Rusia. Tidak hanya dari Rusia, gabungnya Gulf kedua negara Skandinavia itu mendapat pertentangan dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menentang langsung jalan yang dipilih Swedia dan Finlandia itu. Erdogan meyakini kedua negara itu menampung teroris yang masuk daftar hitam pemerintah Ankara. Presiden Turki itu mengemukakan pendapatnya di Ankara Jumat 13 Mei. Dirinya menyebut kedua negara melindungi para tokoh partai pekerja Kurdistan yang dimusuhi Turki. PKK dianggap gerakan separatis yang beroperasi di Turki Tenggara. Turki juga melarang Front Pembebasan Rakyat Revolusioner, Partai Komunis Turki. Pernyataan itu muncul setelah Helsinki dan Stockholm menunjukkan niat mereka bergabung aliansi militer pimpinan AS. Kami saat ini mengikuti perkembangan mengenai Swedia dan Finlandia, tetapi kami tidak mendukungnya. Pada titik ini, tidak mungkin bagi kami untuk memiliki pendekatan positif, kata Erdogan. Sayangnya negara-negara Skandinavia hampir seperti penginapan untuk organisasi teroris. PKK dan DHKP bersarang di Swedia dan Belanda. Saya melangkah lebih jauh di parlemen mereka, tambahnya. Niat Finlandia dan Swedia pada April prihatin dengan aksi militer Rusia di Ukraina, Swedia dan Finlandia mulai mempertimbangkan untuk menjatuhkan status netral mereka dan bergabung dengan NATO. Pejabat tinggi Finlandia telah mendukung inisiatif tersebut. Swedia akan memutuskan aksesi ke blok militer pada 15 Mei. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali organisasi yang dipimpin AS akan bersemangat memasukkan kedua negara dan akan membuat proses penerimaan cepat. Moskow telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menganggap perluasan NATO sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Kremlin juga telah memperingatkan Swedia dan Finlandia mereka akan membahayakan keamanan mereka daripada meningkatkannya dengan bergabung dengan aliansi tersebut. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Swedia dan Finlandia telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Para pemimpin di Helsinki, ibu kota Finlandia, sudah menyuarakan dukungannya bagi negara itu untuk memasuki aliansi yang dipimpin AS tersebut. Seorang pejabat NATO mengatakan kepada CNN bahwa diskusi tentang Swedia dan Finlandia yang bergabung dengan blok itu menjadi sangat serius sejak invasi Rusia. Hal itu pun membuat Rusia kembali bereaksi. Rusia pada Kamis 12 Mei memperingatkan mereka harus mengambil langkah-langkah teknis militer sebagai tanggapan jika negara tetangga yaitu Finlandia bergabung dengan NATO. Ekspansi NATO dan pendekatan aliansi ke perbatasan kami tidak membuat dunia dan benua kami lebih stabil dan aman, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dikutip dari AFP. Ketika ditanya apakah keanggotaan Finlandia akan menjadi ancaman, Peskov menjawab pasti semuanya akan tergantung pada bagaimana proses ini berlangsung. Seberapa jauh infrastruktur militer akan bergerak menuju perbatasan kita, tuturnya. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskwa akan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah timbal balik, teknis militer dan lainnya.
untuk mengatasi ancaman yang dihasilkan terhadap keamanan nasionalnya. Kemlu Rusia menuduh NATO berusaha untuk menciptakan ancaman militer lain ke negaranya. Helsinki harus menyadari tanggung jawabnya dan konsekuensi dari tindakan seperti itu, ujar Kemlu Rusia. Sebelumnya pada Kamis, Presiden dan Perdana Menteri Finlandia berujar bahwa mereka mendukung negaranya bergabung dengan NATO dan keputusan resmi akan diambil akhir pekan ini. Opini politik dan publik negara itu dengan cepat beralih mendukung Finlandia gabung NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Finlandia berbagi perbatasan 1.300 km dengan Rusia dan menganut kebijakan non-blok secara militer selama berapa puluh tahun. Dua negara yang bersinggungan dengan perbatasan Rusia ini langsung memilih untuk mencari posisi aman. Kedua negara itu telah mengambil keputusan bergabung dengan NATO. Tentu saja kenyataan itu tidak pernah diharapkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tak disangka rayuan, Inggris bikin keduanya cari selamat dengan berlindung di bawah NATO. Diketahui Rusia akan terus berusaha untuk memberikan tekanan atas dasar harapan negara tetangga harusnya tak gabung dengan NATO. Pilih gabung NATO. Itu terjadi setelah Inggris menyetujui kesepakatan keamanan dengan Swedia dan Finlandia yang berbagi perbatasan 830 mil dengan Rusia. Di tengah kekhawatiran apakah Putin akan menargetkan negara-negara tetangga lainnya, negara-negara Baltik yang berada di NATO telah gelisah tentang upaya untuk mengacaukan mereka. Estonia, Latvia, dan Lithuania adalah bekas negara Soviet dan Finlandia pernah diambil alih oleh Rusia dan diserap sebagai kadipaten. Itu juga melawan Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Pada hari Kamis, Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin mengatakan mereka mendukung keanggotaan NATO, membalikan dekade netralitas negara mereka. Sekarang saat pengambilan keputusan sudah dekat, kami menyatakan pandangan yang sama juga untuk informasi kepada kelompok dan partai parlemen, kata Niinisto dan Marin dalam sebuah pernyataan bersama. Keanggotaan NATO akan memperkuat keamanan Finlandia. Sebagai anggota NATO, Finlandia akan memperkuat seluruh aliansi pertahanan, kata mereka. Finlandia harus mengajukan keanggotaan NATO tanpa penundaan. Kami berharap langkah-langkah nasional yang masih diperlukan untuk membuat keputusan ini akan diambil dengan cepat dalam beberapa hari ke depan. Finlandia tetap menjadi negara netral selama Perang Dingin, menolak untuk bergabung dengan NATO atau berpihak pada Uni Soviet. Itu bagaimanapun bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995. Sesama negara Nordiknya, Swedia juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO. Aliansi defensif yang berulang kali dikecam Putin sebagai ekspansi ke negara-negara yang diyakini Rusia harus berada dalam lingkup pengaruhnya. NATO mengatakan itu tidak dirancang untuk hanya menentang Rusia dan bahwa anggotanya membuat pilihan tentang apakah mereka bergabung atau tidak. Invasi Putin yang berdarah dan tidak beralasan ke Ukraina telah mendorong Finlandia untuk berpihak secara militer dengan kekuatan Inggris, AS, Kanada, dan Eropa. Dan itu merupakan pukulan strategis besar bagi Kremlin yang ingin NATO menarik sebagian besar dari Eropa Timur. Menjaga bagian dari NATO akan memungkinkan Finlandia untuk memicu pasal 5 yang memperlakukan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua dan membawa serta kekuatan militer AS pencegah yang kuat terhadap agresi apapun. Setelah menyetujui fakta pertahanan dengan Swedia dan Finlandia, sesuatu yang akan memberikan perlindungan dari agresi Rusia saat mereka menyelesaikan keputusan tentang keanggotaan NATO, Boris Johnson mengatakan, kami telah dipaksa untuk membahas cara terbaik untuk memperkuat pertahanan bersama kami melawan kesombongan kosong seorang tiran abad ke-21. Ditanya selama konferensi pers apakah akan ada perang Inggris di tanah di wilayah Finlandia selama kemungkinan konflik dengan Rusia, dia berkata, saya pikir deklarasi hikmat itu sendiri sudah jelas. Dan apa yang dikatakan adalah bahwa jika terjadi bencana atau jika terjadi serangan terhadap salah satu dari kami, maka ya kami akan saling membantu, termasuk dengan bantuan militer. Tetapi sifat bantuan itu tentu saja akan tergantung pada permintaan pihak lain. Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson berkata, apakah kita lebih aman dengan deklarasi ini? Ya, tentu saja ini berarti sesuatu.